sonmu haram mlebu neraka kapok piye kaya panitia swarga ngarom-ngarom milik son haram son horeg haram piye son horeg haram iki kaya wis tau mati ngarom-ngarom wis tau mati haramno ora apa-apa jadi dosa e wis bae mati wis angel sing haram apa nih berarti ya betul kata Mbah Sengok ini. Jadi di dalam Quran sendiri sudah dijelaskan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa jazaul aufa baik dan buruk ketika kehidupan di dunia ini bisa dinikmati ketika kita sudah mati. Paman susianin naro silajana faqad fas. Jadi orang-orang yang beruntung ini orang-orang yang diselamatkan Allah dari api neraka dan dimasukkan surga ini faqad fas, orang yang beruntung. Jadi di dunia ini ya jangan seenaknya lah membuat halal haram karena kita nggak tahu kita nanti matinya akan seperti apa. Betul bah, betul, halal haram itu bisa dinikmati ketika di akhirat nanti setelah kita sudah mati. Itu di dalam Qur'annya jelas itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi jazaul aufa itu balasan yang sempurna baik dan buruk. Itu nanti hanya bisa dinikmati ketika sudah hari kiamat. Betul Mbah, betul. Jadi sekarang ini nggak usah mabuk agama. Ya di pesantren gelarnya kiai, gelarnya fikih apa singanya fikih atau kucingnya fikih nggak tahu. Mondok bertahun-tahun tapi begitu pinter hanya mengharamkan son horeg ini kan kualitasnya ya perlu diragukan. Puluhan tahun mondok wis pinter kok ndadak ngaramno son horeg, nek kualitasnya hanya mengharamkan son horeg kok lapo mondok puluhan tahun, lapo ndadak duwe gelar singa fikih. Jadi kiai, yang namanya kiai itu kan nggak diangkat oleh pemerintah. Kiai ini kan hanya sebutan legitimasi sosial. Jadi orang ini nganggap kiai, suatu masyarakat nganggap orang ini kiai pinter, ya sudah jadi kiai dia. Walaupun secara universal konteks keilmuannya nggak diketahui, nggak diuji oleh orang banyak, orang selain di kampungnya itu ya tetap disebut kiai. Jadi kita punya penilaian standar masing-masing. Kita taat kepada kiai, taat kepada ulama, oke, itu harga mati. Kita semua pecinta horeg ini ya takdim lah sama kiai, tapi ya kiai yang menghormati dirinya sendiri, kiai yang bisa menjaga harga dirinya sendiri, bukan kiai yang mempermalukan dirinya sendiri. Jadi bukan kiai yang mempermalukan dirinya sendiri, bukan kiai yang menjatuhkan dirinya sendiri, harga dirinya jatuh, bukan. Jadi kita sepakat teman-teman ya, pecinta horeg ini suka dengan kiai, respect dengan kiai, takdim dengan kiai, tapi kiai yang bisa menjaga umat ini tetap bersatu, bukan kiai yang memecah belah umat, bukan kiai yang seenaknya sendiri berfatwa tanpa mengetahui bagaimana realitas kondisi di lapangan itu sendiri. Kalau semua pakai kaidah lebih banyak madharat dan manfaatnya itu lebih banyak madharat dibilang haram, maka itu bukan hanya terjadi di son horeg. Semua yang diciptakan Allah di dunia ini punya potensi untuk apa? Punya potensi manfaat dan madharat itu pasti ada, bukan tidak hanya son horeg. Jadi oke lah, kasus besar yang ditutup-tutupi, korupsi secara berjamaah yang ditutup-tutupi, ya mungkin bagi panjenengan semua ini bisa ditutup dengan son horeg. Tapi ya nuwun sewu, kami juga punya pendapat sendiri, punya argumentasi sendiri yang itu tidak bisa dipaksa untuk ikut. Jadi gitu. Jadi sekali lagi, gelar kiai ini kan nggak ada yang mengangkat. Yang mengangkat ya masyarakat itu sendiri. Yang mengangkat masyarakat itu sendiri atau disebut dengan legitimasi sosial. Jadi ada yang menganggap itu kiai dan juga ada yang menganggap enggak. Kalau yang menganggap bukan terus kemudian tidak setuju dengan pemikirannya, itu jangan terus kemudian digiring. Kita
nggak suka sama kiai, kita suka sama kiai, suka sama kiai, tapi ya itu kita kembali kepada kiai yang bagaimana. Kita suka kiai yang menjaga persatuan, kita suka kiai yang adem, kita suka kiai yang membimbing umat, bukan kiai yang memecah belah umat, bukan kiai yang melihat realitas itu berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Begitu. Jadi benar kata Mbah Sengok ini. Terus kemudian Mbah juga bilang nek negara ngurusi halal haram gak bikin maju. Ini ada benernya juga, Mbah. Ya itu benar. Kemarin ditanggapi justru orang-orang yang menanggapi masa negara bisa maju dengan sonhore goblok. Yang dimaksud Mbah ini bukan yang memajukan negara, ini enggak sonhore tapi ulahnya. Jadi tindakannya sebuah oknum yang hanya sonhore saja dibesar-besarkan, hanya sonhore saja di haram. Ini jadi tindakannya yang memandang apa ya, yang memberikan satu keputusan haram terhadap hiburan masyarakat. Ini yang bikin negara ini nggak maju ini. Tapi orang-orang yang menanggapi Mbah Sengok ini malah bilang masa negara ini maju hanya karena sonhore. Bukan sonhore, goblok. Maksudnya Mbah itu kan tindakan. Masa hanya hiburan rakyat yang sudah berjalan beberapa tahun ini kok sekarang ini baru diharamkan. Yang dimaksud Mbah begitu. Jadi jangan salah paham. Yang SDM tinggi dicerna, setiap omongan itu dicerna, dibedah dan didiskusikan secara ilmiah. Jangan narasinya saja nggak paham. Ya kalau narasi nggak paham itu esensi pasti nggak paham. Itu sudah kaidah dalam dunia pendidikan kita. Kalau narasinya tidak paham, dia nggak mungkin paham esensi. Makanya kata-katanya Mbah Sengok ini, kata-kata jenengan Mbah ini dipelintir. Seolah-olah jenengan lebih lebih mengedepankan yang bikin maju negara ini sonhore, bukan. Maksudnya jenengan bukan begitu. Kalau menurut analisaku maksudnya jenengan ya masalah hiburan rakyat itu kenapa harus dibesar-besarkan, dibikin fatwa haram, bikin negara nggak maju. Betul Mbah, bikin negara nggak maju. Yang lain sudah membahas nuklir, yang lain sudah membahas teknologi robotik. Kita hanya berkutat negara ini aneh. Hanya berkutat masalah mengharamkan sonhorek yang notabene hiburan rakyat. Nek sonhorek bikin maju atau mundur sebuah negara itu nggak ada pengaruhnya. Cuman kata-kata Mbah Sengok ini sudah banyak disalahpahami oleh orang yang ngakunya SDM tinggi. Sampai muncul dalil ini, dalil itu, ngedabrus. Memahami narasi saja nggak bisa, ya pasti dia gagal secara esensi. Jadi makna yang beliau sampaikan, yang Mbah Sengok sampaikan ini beliau nggak paham. Makanya polemik ini menjadi kegaduhan, menjadi bola liar. Itu karena yang mencerna orang-orang SDM yang sok tinggi tapi tidak paham narasi, sehingga menyesatkan, digiring seolah-olah yang nggak setuju melawan kiai. Bukan, kita tidak pernah melawan kiai. Tetapi di dalam hukum fikih yang namanya perbedaan itu juga boleh. Kalau Pak Yai mengkaji sonhorek secara fikih dan masih berpotensi terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat, ya sudah kita berbeda pendapat, selesai. Dan fatwa haram itu juga selesai untuk satu komunitas tertentu. Tidak bisa terus kemudian merasa bahwa jumawa sombong ini kiai singanya fikih entut, singanya fikih entut. Nggak begitu. Ulama singnya fikih itu nggak begitu. Nggak pernah mempertentangkan masalah ikhtilaf. Kalau ikhtilaf diputuskan dalam bentuk suatu hukum, ya sudah. Komunitas Anda, santri-santri Anda dikasih tahu orang itu haram. Boleh, itu boleh. Boleh-boleh saja. Tapi kemudian jangan di blow up itu menjadi seolah-olah itu produk hukum dan mengendalikan penegak hukum di Indonesia. Itu salah. Begitu Mbah Sengok. Sehat selalu Mbah. Wis ayo wis piye penake Mbah. Gitu mungkin maksud kalimatnya penjenengan yang dipelintir oleh SDM tinggi tapi nyatanya pekok. Salam hormat, bye.